Memang hidup tidak selamanya berjalan dengan sempurna, tetapi segala ketidaksempurnaan yang ada tidak boleh jadi penghambat untuk selalu bermanfaat. Sebuah pelajaran yang kami dapati dari sosok wanita parubaya yang tetap mengabdi untuk negeri walaupun penuh keterbatasan. Sosok wanita parubaya ini adalah Sri Handayani. Beliau merupakan seorang guru SD kecil Dusun Wates, Kecamatan Pulau Kulon, Kabupaten Grobogan. Wanita parubaya ini telah berumur 50 tahun. Namun, pengorbanannya demi bangsa ini tidak perlu dilakukan lagi. Beliau rela menempuh perjalanan setengah jam demi menempuh 5 km jalan yang terjal dan tidak layak untuk dilalui setiap harinya. Jatuh dari motor sampai sudah tidak terhitung lagi. Ibu Sri Handayani telah mengabdi untuk bangsa ini selama 16 tahun. Walaupun upahnya mengajar tidak seberapa, namun beliau tetap mengabdi untuk negeri ini. Pertama kali menginjakkan kaki di tahun 2006, di SD ini beliau disambut dengan tatapan mata harapan oleh para muridnya. Dalam hati kecil beliau pun mulai berjanji bahwa beliau akan terus mengabdi untuk SD kecil di Dusun Wates sampai pensiun. Beliau akan tetap menyumbangkan pikiran dan apapun yang dapat beliau lakukan untuk pendidikan di Dusun Wates. Yang teringat dari kata beliau adalah, apa yang kita tanam saat ini, selama kita menanam kebaikan, akan mendapat kebaikan kembali. Apa yang kita tanam adalah untuk ibadah, sehingga kita tidak mengharapkan apapun selain pemberian Allah. Di sini kita bakalan menganalisis penerapan nilai-nilai berakhlak pada film Pengabdian untuk Negeri. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Nah, Ibu Sri ini merupakan sosok guru yang memilih untuk mengajar di desa yang tertinggal. Kemudian ikhlas mengajar tanpa mengharap imbalan juga. Kemudian akuntabel di sini ditunjukkan dengan Ibu Sri itu merupakan seorang yang disiplin dan tanggung jawab akan tugasnya. Kemudian dapat memanfaatkan barang milik negara secara efektif dan efisien. Yang ketiga, kompeten. Ibu Sri ini selalu membantu meningkatkan pengetahuan orang lain dengan membantu muridnya belajar. Selalu melaksanakan tugas dengan kualitas yang terbaik juga. Ya, kemudian harmonis. Nah, harmonis itu dapat berbaur dengan masyarakat. Ibu Sri kemudian membangun lingkungan sekolah yang kondusif dengan memberikan fleksibilitas kepada anak-anaknya. Kemudian adaptif. Nah, di sini Ibu Sri melakukan berbagai tindakan proaktif kepada anak-anak agar belajar. Beliau juga merupakan sosok yang mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya. Kolaboratif di sini ditujukan dengan Ibu Sri ini bekerja sama dengan para orang tua agar muridnya itu bisa meningkatkan pemahaman materi anaknya. Sebagai seorang ASN, Ibu Sri Handayani sudah menerapkan nilai-nilai berakhlak secara keseluruhan. Walaupun dengan kondisi yang sulit dan harus banyak menghadapi kesulitan, namun beliau tetap melakukan yang terbaik dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi masyarakat. Saran yang bisa kami sampaikan adalah, semoga beliau ke depannya dapat terus konsisten dalam mempertahankan sikap rela berkorban agar bisa terus mendidik generasi penerus bangsa, mengajar dengan penuh rasa tanggung jawab disertai dengan keikhlasan, dan dapat memberikan pendidikan yang terbaik bagi murid di SD kecil pojok. Penutup yang bisa kami sampaikan adalah, sebagai CPNS, kita harus dapat meneladani apa yang telah dilakukan oleh Ibu Sri. Beliau tetap memegang teguh nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, kita harus bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat walaupun banyak menghadapi kesulitan ataupun cobaan. Kita harus memiliki sikap rela berkorban demi melakukan pelayanan terhadap masyarakat seperti yang ditunjukkan oleh Ibu Sri. Karena niscaya setiap tindakan yang kita lakukan bagi negara akan membawa dampak sekecil apapun itu suatu saat di masa yang akan datang.